Wa kakalbin lan seperti anjing, wa khinzirin lan babi. Wa kakalbin lan seperti anjing, wa khinzirin lan babi, atau pada yang depan. Wa far'i kullin lan apa? Anak tah. Anak. Anaknya masing-masing minhuma sangking kalbun dan khinzir. Wa far'i kullin lan anaknya masing-masing, lan anaknya sabar-sabar minhuma sangking kalbin wa khinzir, ma'al akhar beserta hewan yang lain, atau ma'al ghairi atau beserta selainnya akhar. Wa dudu maitatihima lan utawi kulatnya bangkainya kalbun dan khinzir, lan utawi ulat lan utawi ulatnya bangkainya kalbun dan khinzir, tahirun iku suci. Wa kadzalan iku koyok dudun atau seperti ulat artinya suci. Wa kadzalan iku koyok dudun, di depannya ulat seperti ulat. Nasju angkabutin utawi benangnya laba-laba. Nasju angkabutin utawi benangnya laba-laba alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Kama koyok kama koyok pendapat kola kang ngendika ku imam As-Subuki sopo imam Subuki, wal Azra'i lan imam Azra'i, wa jazamalan mantap sahibul uddah sopo imam kang duweni kitab uddah, sahibul uddah sopo imam kang duweni kitab uddah, wal Azra'i wal Hawi lan kitab al Hawi. Hawi ini Hawil Kabir, yaitu Imam Mawardi. Binajasatihi kalawan najisnya nasju angkabut, di depan tinggal dikasih kata binajasatihi kalawan najisnya nasju angkabut atau benang laba-laba. Wa malan perkara, wa malan perkara atof pada nasjul angkabut artinya suci, atau pada nasjul angkabut. Wa malan perkara yakhruju kang metu opoma min nahwi hayyatin, itu hayya ya, hayya iya. Kalau haba itu beda makna, namanya biji-bijian. Min nahwi hayyatin sangking umpamanya ular, sangking umpamanya ular fi hayatiha ing dalam masa hidupnya hayya. Kal aroki seperti keringat, kal aroki seperti keringatnya, alama atas pendapat afta kang berfatwa, afta kang berfatwa bihi kalawan ba'duhum sopo sebagian ulama, lakin akan tetapi kolangan dikonsepuna sopo guru kita Ibnu Hajar. Syekhuna, gurunya pengarang ini guru saya, yaitu namanya Imam Ibnu Hajar. Kalau Syekhina, gurunya guru saya namanya Imam Zakaria Al-Ansori. Fihi iku ing dalem manazarun utawi kaji ulang, utawi dikaji ulang bal aqrab bahkan utawi yang lebih mendekat kebenaran, bal aghabu bahkan utawi yang lebih dekat kebenaran, annahu iku sa'atuhun mimma najisun iku najis. Mama ini mayakhruju, kulitnya ini, kulitnya ular maksudnya, kulitnya ular. Najisun iku najis annahu korona sa'atun mimma, tinggal dikasih tanda mayakhruju. Juz'un iku sebagian atau satu juz, mutajassidun kang menjadi tubuh, mutajassidun kang menjadi tubuh, munfasilun kang berpisah,
Munfasilun kang berpisah min hayyin saking hewan yang masih hidup. Min hayyin saking hewan yang masih hidup. Bahwa mongko utawi juz'un, bahwa mongko utawi juz'un kamaitatihi, iku koyok bangkainya juz'un. Kamaitatihi itu koyok bangkainya juz'un. Sekarang penjelasannya. Kalbin ini atau pada di depan. Artinya termasuk dari perkara najis yaitu anjing dan juga babi. Walau mu'allam, walaupun ini terdidik, kan ada anjing yang terlatihnya untuk mengejar maling. Nah, dan itu juga najis. Jadi termasuk perkara yang najis yaitu anjing dan juga babi. Dan anak masing-masing dari anjing dan babi atau anak dari anjing atau babi yang memang hasil selingkuh dengan hewan yang lain. Anjing selingkuh dengan ayam umpamanya, ada anjing selingkuh dengan ayam. Anjing selingkuh dengan kambing, anaknya juga najis. Tapi untuk ulat dari bangkainya anjing itu suci. Wah, kalau kemarin di sebelumnya menjelaskan tentang dudul makul, ulatnya perkara yang dimakan. Saya gambarkan ulatnya apa? Ulatnya buah-buahan. Punya buah-buahan nggak dimakan sampai busuk. Terus keluar ulat itu suci kalau nggak jijik. Paham ya? Suci. Silakan kalau mau dimakan, itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak jijik. Lah, di sini bukan cuma ulatnya perkara atau sesuatu yang bisa dimakan. Ulatnya bangkainya anjing dan babi. Kalau kalau anjing dan babi itu jelas najis. Bahkan najis mual. Tapi kalau seandainya mati, itu kan menjadi bangkai. Menjadi bangkai, nggak terurus, nggak dibuang atau apa, akhirnya banyak keluar ulatnya. Itu suci. Ya bukan berarti suci harus dimakan. Seandainya ngena ke pakaian, itu nggak apa-apa. Paham ya? Ustaz dimakan nggak? Ya silahkan kalau nggak jijik. Jadi bukan berarti pengertian suci itu ya harus dimakan, enggak. Artinya seandainya mungkin nyentuh ke pakaian, ya ke tubuh itu tidak menjadi masalah. Bedanya kalau perkara yang najis. Bukan berarti diartikan berarti dimakan, ya enggak harus. Paham ya? Begitu juga seperti ulatnya bangkainya anjing dan babi. Artinya suci, yaitu apa? Benangnya laba. Biasanya kalau tempat atau rumah lama nggak ditempati ya, kan banyak biasanya ya. Jadi ada sebuah rumah yang lama nggak ditempati kan banyak. Benangnya laba-laba itu suci menurut kaul masyhur. Paham ya? Tapi ini ada yang menyatakan itu hukumnya najis. Ada yang mengatakan itu hukumnya najis. Yang suci tadi pendapat masyhur Imam Sufi dan Imam Az-Zuhri. Yang mengatakan najis itu pengarang kitab Al-Udah dan Hawi Kabir. Itu mengatakan najis. Termasuk juga suci yaitu kulitnya ular atau bajunya ular. Ini kalau saya dulu sering melihat langsung. Kalau bahasa Maduranya namanya sesek. Jadi gini, di sini sudah nggak ada ularnya udah pindah. Tapi ini kadangnya ada sisa dari kulit ular itu hukumnya suci. Ularnya sudah nggak ada, atau mungkin bahkan ularnya mati. Tapi ini kira-kira apa ya kan? Kulitnya ini, kalau digambarkan ke manusia, kalau di sini bahasanya saubun, pakaian.
saubus su'ban, pakaian ular. Pakaian ular, kulit ular terserah ya. Tapi ularnya sudah nggak ada. Ya, tapi kata itu seperti ular kan utuh dari kepala sampai ke paling bawah itu panjang. Tapi ularnya sudah nggak ada ularnya. Atau mungkin ularnya sudah mati di sebelahnya. Ini cuman kulit saja. Paham ya? Seperti kulitnya ikan ya, itu kan. Seperti kulitnya ikan itu. Tapi ularnya sudah nggak ada. Di sini dikatakan itu hukumnya suci karena seperti keringatnya. Ini fatwa dari sebagian ulama sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi di sini ada yang mengatakan ini perlu dikaji ulang, bahkan pendapat yang lebih dekat kebenaran itu mengatakan najis. Karena ini pakaian atau kulit atau apa bahasanya, kulitnya ular atau apa ini dianggap adalah sebagian juz'un, sebagian dari ular mutajassid yang sudah menjadi tubuh. Paham ya? Catatan ya, Wah. Ini kondisinya ularnya masih hidup. Paham ya? Ularnya masih hidup. Sering ditemukan. Jadi ada misalnya kulitnya ular tapi ularnya kabur atau apa. Paham ya? Dikatakan di sini fi hayatiha, masih hidup. Fatwa dari sebagian ulama ini hukumnya suci, tapi ada yang mengatakan ini pendapat yang lebih dekat itu dianggap najis. Kenapa? Karena memang ini dianggap sebagian dari ular itu sendiri. Juz atau sebagian yang sudah menjadi tubuh, cuman yang berpisah dari hewan yang masih hidup. Dan kita tahu setiap anggota atau apapun, tidak harus anggota, setiap sesuatu yang berpisah dari hewan yang masih hidup itu dianggap najis. Kayak tadi sapi, terus akhirnya telinganya pisah, telinganya terbang, pahamnya itu hukumnya najis. Atau mungkin kakinya patah, itu hukumnya najis karena munfasil min hayyin, karena berpisah dari hewan yang masih hidup. Jadi ini dianggap sebagai kamai tadi, sebagaimana bangkainya. Artinya ini pendapat yang kedua mengatakan bahwa kulitnya atau bajunya ular tadi yang masih hidup itu dianggap najis. Tapi pendapat yang pertama tadi itu mengatakan suci. Tinggal dikit.